Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menerima hari yang baru dan berkat Tuhan di dalam hidup kita pada pagi ini. Sebelum kita mendengar pesan-pesan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami diberi napas kehidupan, karena semua yang kami terima adalah anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Buka hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema renungan kita pagi ini adalah Tanah Perjanjian sebagai kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Bilangan 33 ayat 50 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di daratan Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga harus kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada kamu memberikan milik pusaka yang kecil yang ditunjukkan oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu, haruslah kamu membagi pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Saudaraku, ketika itu orang-orang Israel sudah berada di daratan Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Itu artinya tinggal sedikit waktu lagi mereka akan memasuki tanah Kanaan. Kanaan adalah tempat atau lokasi yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada Abraham dan keturunannya, atau disebut Tanah Perjanjian. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Suatu negeri yang baik dan luas, serta berlimpah-limpah susu dan madunya. Mungkin ini adalah sukacita terbesar yang dirasakan oleh umat Israel setelah kurang lebih 40 tahun lamanya mereka harus menempuh perjalanan berputar-putar di padang gurun. Saudaraku, sebelum memasuki Kanaan ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dan dipersiapkan, sebab ada bangsa lain menempati Kanaan yang penduduknya adalah penyembah berhala. Karena itu Tuhan memerintahkan untuk menghalau semua penduduk, membinasakan segala patung tuangan dan memusnahkan bukit-bukit penyembahan berhala. Mengapa? Karena mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri
yang kamu diami itu, artinya bangsa yang ada di Kanaan kalau tidak ditumpas cepat atau lambat akan membawa pengaruh negatif dan menjadi jerat bagi bangsa Israel sendiri, terutama dalam hal ibadah. Sebab orang di Kanaan menyembah kepada dewa-dewa. Ini sangat berbahaya karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Bapak Ibu Saudaraku, kunci untuk bisa mengalami berkat-berkat Tuhan adalah kita harus membuang semua dosa dan segala hal yang menghalangi kita untuk beribadah kepadanya. Setelah itu barulah kita bisa menerima kasih karunia Tuhan itu dan diam di sana. Menduduki berarti bukan sekedar menempati, tetapi juga mengelola, mengupayakan, mengembangkan potensi yang ada, serta mempertahankan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan pasti akan digenapi asalkan kita hidup taat melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu, Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan, ampuni dosa kami dari segala pelanggaran kami. Saat ini kami mau membuang semua dosa dan segala yang menghalangi kami beribadah kepadamu. Kiranya kasih karunia Tuhan tetap ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.